Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video ini saya ingin berbagi dan belajar, karena dengan berbagi dan belajar berarti kita memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain, serta syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal baik maupun dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, insya Allah saya akan terus berbagi dan belajar membuat video rangkuman materi pembelajaran di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memberikan semangat dan motivasi buat saya, yaitu bisa karena terbiasa. Semoga apa yang saya sampaikan dan bagikan bisa memberikan manfaat bagi sesama. Mohon doa dan dukungannya untuk terus berkarya. Pada peta materi masih membahas mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video pertama, kita sudah membahas mengenai hakikat wawasan Nusantara, dan video kedua juga sudah membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Dan untuk video kali ini kita bahas mengenai Astagatra Wawasan Nusantara. Astagatra atau Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra. Nah, yang meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Sehingga antar gatra ini terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Nah, pada aspek Trigatra merupakan aspek dalam suatu negara yang sudah melekat pada negara tersebut. Namun spesifikasinya, rinciannya ya antar negara tidak sama. Nah, aspek-aspek Trigatra tersebut meliputi yaitu yang pertama ada letak dan bentuk geografi. Kalau kita lihat letak dan bentuk geografi wilayah Indonesia dalam gambar tersebut, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang menurut wujudnya terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Nah, itu. Yang selanjutnya keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, keadaan dan kemampuan penduduk pastinya berbeda-beda. Kalau kita lihat secara umum terkait kemampuan dan keadaan penduduk, berarti membahas mengenai pertambahan penduduk. Nah, terkait kedua hal tersebut pasti ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya yaitu tersedianya tenaga kerja ya untuk meningkatkan produksi. Jadi tenaga kerjanya meningkat banyak. Terus bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Lalu meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia terkait keadaan dan kemampuan penduduk tersebut. Lalu misalkan meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, itu
Itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya angka pengangguran karena jumlah penduduknya semakin banyak, lowongan pekerjaan tidak nampung, sehingga meningkatnya angka pengangguran, lalu meningkatnya angka kriminal, lalu meningkatnya angka kemiskinan, berkurangnya lahan untuk pertanian, terus makin banyaknya limbah dan polusi. Nah, itu terkait keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, selanjutnya ada keadaan dan kekayaan alam. Nah, di situ juga berbeda-beda. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber alam yang melimpah ruah. Nah, sehingga mempunyai sifat unik dari kekayaan alam Indonesia yang jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Nah, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara maupun bangsa lain. Aspek-aspek Pancagatra merupakan aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Sehingga aspek Pancagatra itu meliputi yang pertama ada ideologi. Nah, ideologi adalah dapat dijabarkan sebagai pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan, serta yang diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya ada politik. Politik secara umum sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Nah, ada selanjutnya ekonomi. Nah, ekonomi merupakan seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau yang sosial budaya, nah dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Dan ada pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kesatuan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Keselamatan dan ancaman serta gangguan dari dalam maupun luar negeri. Hubungan antar gatra. Nah, hubungan antar gatra, baik Trigatra maupun Pancagatra, merupakan hubungan timbal balik yang erat dan saling terkait secara menyeluruh, dalam arti saling mempengaruhi dan ketergantungan yang serasi dan seimbang. Nah, dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan peningkatan ketahanan nasional, maka setiap gatra memberikan kontribusi tertentu dari gatra-gatra yang lain secara terintegrasi. Nah, hubungan antar gatra dan Pancagatra yaitu sebagai berikut. Gatra
penduduk, dan gatra kekayaan alam. Nah, gatra penduduk dan gatra kekayaan alam, kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbarui. Nah, selanjutnya antar gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Antar gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, dan berbudaya serta berkepribadian akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan, serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Pertemuan hari ini telah selesai. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.